Selamat datang di channel ya. Jadi video kali ini ada beberapa hal yang aku sampaikan guys. Karena dari tadi ada banyak yang nanya juga, bang, kenapa nih bisa dapat Jin Pinocchio gratis? Nih, semua karena kita ini manusia. Jadi begitu kali ini aku tahu bahwa banyak hal yang aku buat dalam menuju kesalahan dan kebenaran. Tapi sebenarnya itu ya kita harus mengerti bahwa ada beberapa sebab yang harus kita pertimbangkan, seperti salah satunya persediaan air terbatas, persediaan sendok juga terbatas. Terakhir adalah persediaan cadangan darah sudah menipis. Oke, kita langsung lanjutkan. Ini ada taekwondo gitu ya. Taekwondo bukan yang news, bukan bro, ini taekwondo. Enak katanya guys kalau dimakan pada saat masih jomblo. Berisik itu membuat kemungkinan gagal Anda semakin tinggi. Wangi banget, langsung nih energi makan meningkat tajam. Cakep. Meledak. Nenek itu nggak mau dengar tuh, udah bilangin nih. Meledakan ini. Nggak mau dengar kali, aku udah bilang guys, jangan pakai ginian, pecah ini. Nggak mau dengar nenek guys. Lu pakai ginian aja, lu setan gitu. Nenek itu udah lawan setan, menang nenek itu guys. Tahu dia pakai ilmu apa? Pecah tadi barusan. Taekwondo banyak dulu loh. Ya, karena ini jual temen-temen sendiri. Ini namanya gitu loh. Ya, bukan ada yang beli, malah ditukar sama sabun gitu ya. Kocak. Yang belum nonton videonya, aku bocorin ini. Mana lagi? Langsung aja tonton videonya. Dan tanpa berlama-lama dan basa-basi lagi, kita langsung aja pakai cabai yang super pedas. Cabenya super pedas banget karena memang pedas. Ya iyalah ya, pedas ya. Siapa dulu dong yang bikin, iya kan? Siapa dulu dong? Wes, ini nggak boleh banyak-banyak. Kita tahu batasan diri kita semana. Kita tahu, udah cukup lah ya, cukup guys. Jangan semuanya. Sekarang kita masukin aja guys. Ini guys. Ini Nego ini suka banget sama cabai katanya. Saking dia sukanya ya dia nggak mau makan cabainya. Ini ada sesuatu yang bisa di-review di sini guys. Kentang goreng ada di sini guys. Kentang goreng buat apa bang? Untuk dimakan pasti. Right. Nah kita dulu sampai rapi, matang dan cakep gitu guys ya. Cakep banget. Aman, tentram. Ini ngomong kuahnya bahaya nih guys. Taekwondo Winarto emang enak. Taekwondo Winarto. Kunci.
malah sarang laba-laba aku. Aku nyari self reward simpel aja, simpel banget, nggak yang aneh-aneh gitu kan. Yang lucu-lucu aja kita cari guys. Taekwondo malah dikasih cabai lu dikasih ke taekwondo. Oh, bau amis ya. Ya mending lah daripada bau bawang. Celana kita cari dulu celana. Baju. Nasi goreng. Nasi goreng itu dijemur di situ banget. Oh ya, tiba-tiba bapak mamaku datang guys. Dia bilang, kenapa tuh nasi goreng dijemur di depan? Dia nggak nyambung. Itu lah, saking kekeluargaan kita terlalu kompak sampai kita lupa mau betapa penting hubungan kekeluargaan yang kita jaga. Ini kalau udah buka begini fix kelihatan apa-apa lah, santai aja kita nih. Emang begini lah uniknya, manisnya hidup kita yang ketentuan hidup kita yang kapan. Tapi dah aku simpan guys, aman lu ya di sini. Ini pakai plastik nih bos, biar aman. Ini sih usaha mau nggak mau harus kita keluarin sih, kalau jadi racun. Beban itu beban, bukan jadi obat, jadi beban masalah baru. Oh gitu, jadi ya nggak usah keluarin aja kali ya. Tanpa berpanjang-panjang lebar kali tinggi kali persegi panjang. Bagusnya kita langsung aja depak dari perusahaan. Karena buat gue gini guys, orang sok pinter itu nggak penting ada di sini. Bagusnya adalah orang mau belajar aja yang mau ada di sini. Ibaratnya mawar merah, terlalu merah juga nggak bagus. Lebih bagus mawarnya hijau lagi, jadi kayak masih baru gitu kan. Makanya sebenarnya gini, hidup itu ada beberapa hal yang bisa diambil. Sikap kita menyikapinya itu menjadi satu bagian penting dalam berkontribusi dalam dunia ini. Aku sendiri bisa tulis top 1% human gitu. Artinya ya, apapun yang kita lakukan 1% nih kita nih, 1% nih guys. Artinya gimana? Gimana? Pokoknya nanya lagi lu, nasi goreng, nasi uduk, ada tukang cireng yang lagi duduk. Pegel banget asli. Aku tadi telepon, terus telepon buyer, iya telepon seller, iya telepon makhluk bumi, iya banyak lah. Tapi seru sih, karena di mana lagi gitu kan, kita bisa ketawa-ketawa, ceria bareng, gitu, nangis bareng, gitu kan. Kalau buku bersama miserable things ya. Walaupun banyak banget isu-isu yang terkandung dalam dunia ini yang terlalu abstrak kali. Udah digambarin itu terlalu abstrak. Tapi ya buatku yang abstrak ini unik ya. Makanya kita tuh sebagai garam dan terang buat dunia ini. Jadi jangan mudah rapuh intinya. Lihat garam, ya kan, asin tetap aja asin. Minuman tetap aja tawar. Kenapa? Nggak dicampur garam. Begitu dicampur garam rasanya jadi asin, bener. Dia terkontaminasi soalnya. Yang tawar itu bisa jadi terkontaminasi. Bisa ngikut aja apa gitu, ngikut aja deh. Kayak tutup botol, begitu ditutup dia jadi rapet loh. Ya kan? Unik nih. Aku menggunakan analogi yang sederhana di depan mataku, itu ternyata itu adalah sebuah kalimat klise yang membuat orang jadi bilang itu aku aneh guys. Kurang ajar emang lu nggak tahu, lu belajar sama guru lu 12 tahun namanya, lu juga menjadi aneh saat itu. Tapi lu nggak mungkin lu ngatain guru lu kan aneh lu, nggak mungkin kan. Even Pak Germanus pernah dikatain sama muridnya seperti ini, tapi bukan sama saya, sama teman yang lain. Tapi apa yang terjadi ya, Pak Germanus juga nggak mungkin marah juga kan, karena memang tanggapan murid ya kan, boleh-boleh aja. Baratnya manusia dikasih cuka kan rasanya kayak kecut gitu kan, tapi dimakan aja tuh bakso gitu kan, gak mungkin ditolak gitu guys.
pilek guysnya. Sekarang malah jadi pilek, menangis nih. Terharu ceritanya bang. Aku terus nggak bisa ya, kok bisa ya, maksudnya ada orang-orang yang kuat gitu. Enggak, gue udah gak kuat banget nih. Panas tuh, belum dicampur sama air aja masih panas. Taekwondonya kurang kayaknya, taekwondonya nih. Masih kenyang ya, makan minum kenyang sih, cuman dehidrasi itu ngelakukan sakit banget guys, asli. Gila lu GGWP lu, ini aku makan di restoran mahal sekalian, yang pedasnya maksudnya bisa dilontarkan dengan cabai-cabai yang enak gitu kan, yang maksudnya masih bisa di manisin gitu. Kalau ini pedas banget mataku. Cabai kampung nggak bisa dibohongin. Cabai kampung nggak bisa diomongin, nggak bisa dibohongin. Enak sih, cuman pedasnya itu loh sampai ke tenggorokan yang paling dalam. Si dokter sini asli, mataku sakit banget. Sebenarnya matanya gara-gara cabenya itu naik guys ke otak. Bagaimana bisa naik cabai ke otak? Inilah keunikan sang cabai. Gak bisa dipikirin dengan kalimat yang simple tapi memang sederhana, tapi memang rumit sih. Ya maunya apa sih? Maunya apa sih bang? Maunya payung nih. Ya biar hadiah payung ya. Gimana caranya?
Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya klik tombol subscribe sekarang juga. Karena dengan subscribe kalian mendukung channel ini untuk nyampe di angka 10 juta subscriber, walaupun masih dalam keadaan mimpi. 10 juta subscriber dan like video ini sampai dengan 10.000 like lebih. Kita lanjut lagi Pak Anjas. Sekilas info. Info masih harus input tuh ya masih. Beres. Tunggu ya. Ngapa guys, kayak ya aku ngejar video aku sampai 30.000 video tuh ngapa banget rasanya. Ini 40.000 OTW ke 41 ya. Banyak hal yang telah aku lewati, mulai dari kisruh kehidupan, gemerlapnya matahari, kacaunya bulan, banyaknya halangan untuk mencapai kesuksesan, banyaknya kesuksesan yang membuat kita juga tetap gagal, ya kan? Ya unik juga sih kalau aku bilang 100% membuat kita berbalik arah kesuksesan. Ya pasti ada kegagalan di balik itu semua, tapi di channel ini aku bakal banyak ceritain kegagalan gue. Kenapa bang bisa gagal terus? Gagal money banyak juga ceritanya. Jadi salah satunya adalah review kontainer yang kemarin dikirim gitu ya, mengalami kendala kebocoran, sehingga ketika terjadi kebocoran pada kontainer tersebut, kita sebagai seorang manusia pada umumnya kan panik gitu. Pada saat itu ketawa saya mah, lu mah aneh bang gitu. Tapi ketawa itu juga mikir guys, nah gimana ya caranya diklaim ini dengan konsep-konsep yang sangat berbalik arah dengan kejajaran dan ketidakjajaran, bujur sangkar dan jajaran genjang. Maka daripada itu harus kita, itulah harus kita apain, kasih ini biar mantap sedap. Wow, pedas loh. Ih pedas lah, ini cuka sih bener pedas. Maksudnya pedas asem gitu sih. Iya bener. Saya tuh. Jadi nyoba gue. Ya inilah optimis dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang ada di muka bumi ini, walaupun kita kecil kayak pasir gitu sih, udah dari atas gitu kan. Begitu dari depan kalian ini begini, kalian ngeliat gede bener nih orang ngomongnya. Gede ngomong aja lu gede lah. Lanjut nggak bisa aku nggak olahraga kalau aku mau olahraga dulu nanti sport tanya. Kira tadi kentang atau tangken. Yang aku ingat temanku nulisin nama aku Okta SD. Aku mikir guys, memang gue dari zaman dulu masih SD. Sampai sekarang masih SD dong bro. Mungkin itu klausal pengujian nama. Saya ingatnya saya waktu masih SD cupu gitu, jadi ingatnya SD aja. Cupu-cupu gini juga punya banyak mental pemberanian. Aku ingat banget salah satu temanku itu nggak berani ngomong sama perempuan guys, karena ada aku di situ. Aku comblangin aja, wih sini dia mulai suka sama lu beneran. Terus ini swear sampai ku gitu-gitunya, ceweknya jadi kayak ngerasa ilpil loh, kenapa bukan lu aja yang nyampein ke gua. Bikin aja gitu sih pada temen gue ya. Dan akhirnya dia dapat kontaknya setelah 3 kali ku follow up guys. Ya, memang unik ya sebenarnya. Pertama kali ya mungkin orang kan kayak kaku gitu kan, kaku lah gue sebenarnya mau ya, cuman ya balik lagi ada beberapa klausul yang harus dia lewati, harus dia patuhi gitu guys. Nggak boleh dia tiba-tiba aja kan, lu kira tukang gorengan tiba-tiba main goreng di pinggir jalan main goreng aja, dia nggak tahu itu minyaknya dia beli di mana, terus juga jadi di mana kan, nggak takut, tapi itu beresiko loh bang.
mobil orang blank ya kan, atau dia blong gitu kan, bukan blank tapi blong guys, dia blong hajar itu. Ini lo kehajar tuh berarti otak tuh manusia di mana ya kan? Enggak lah, tapi bisa juga terjadi gitu. Aku ingatnya gini, ada satu rekaman CCTV yang mengatakan bahwa ketika orang jalan nih, ini orang jalan nih, di air bisa begitu karena apa? Lost in my mind, lost control, intinya lost in my mind nih, lost control. Dan waktu lost control, kalau balik lagi berarti ke adegan ulang, yang hancur nih. Waktu hancur kan yang kejadian adalah tukang gorengan meninggal di tempat loh. Enggak sih, buat tukang gorengan ya meninggal di tempat dan mengesarkan diri lagi, ya meninggal. Tapi apa yang terjadi guys? Yang terjadi adalah gorengannya mental. Ada yang masuk ke dalam mulut orang, ada yang masuk ke got, ada yang masuk ke parit gitu ya, ada yang masuk ke dalam mobil orang. Kalau buka kaca dia mental, benar-benar mental. Nah jadi dapat disimpulkan di sini adalah pekerjaan tukang gorengan ini berisiko tinggi, bisa membawa kematian. Makanya dulu pas lagi mempelajari dunia insurance gitu ya, ada orang-orang golongan kerjanya yang kayak pengamen gitu, itu golongan kelas 3, golongan kelas 2 itu kayak sales, pedagang gitu ya. Dikenal kenapa kelas 2? Karena memang orang tersebut adanya di dalam ruangan, di luar ruangannya nggak sering gitu. Tapi kalau kayak pengamen di setiap hari di ruangan, sama kayak pauga itu kan hitungannya lebih ke pengamen ya. Pengamen bukan berarti nggak bisa beli polis insurance, bisa, karena pengamen itu kan penghasilan per harinya nggak menentu, mulai dari 50.000 sampai 3 juta per hari, tergantung ada orang baik ya ngasih dia uang gitu. Jadi kalau dia bisa 3 juta per hari ya beli 500.000 per bulan ya bisa. Nah kan 3 juta dikali 30 hari 90 juta. Nah itu kalau orang ngayal mulu dulu, ngayal contoh ya 90 juta ini dia bayar 500.000, mampu lah. Si bapak Toto tadi kalau dia ngomong kamu jadi pengamen aja, oh boleh juga tuh, tapi bapak mesti nemenin saya. Unik banget lah. Pokoknya saya pengen banget nih si Pak Toto ini nih sekali-kali gitu ya, jadi jalan bareng sini, jalan bareng, kita cari duit bareng gitu ya, bareng sama dia. Kok ini kan bapak orang, ngapain bawa sama gue? Konsepnya jangan begitu lah. Maksudnya adalah bagaimana si Pak Toto ini jalan nih sama saya berdua nih, namanya apa ya, find on new goals. Jadi menemukan bagaimana tujuan hidup yang baru itu terkikis dengan masalah-masalah yang lama. Kok begitu Pak? Masalah yang lama, masalah yang baru ya, pokoknya intinya masalah lah. Daripada masalah buat lu ya, ini masalah yang lama. Dan kemudian daripada ini nggak nyambung ya cerita-ceritaku, memang krusial ya, memang udah nyampe 23 menit kayak gini nih, krusial. Apalagi aku juga nggak pernah pakai bahan ya, ngomong-ngomong aja ya. Jadi ibaratnya kayak kalian itu menganalogi bahwa saya ini lagi menceritakan dongeng supaya kalian bisa tidur dengan mendengarkan suara-suara seperti oke ya kan, dengan mendengarkan suara-suara seperti jangkrik ya, dengan mendengarkan suara-suara belalang ya, belalang walaupun juga banyak pesawat di atasnya. Itu adalah suatu godaan untuk kalian bisa tidur. Bahkan nggak kalian aja yang tidur, saya pun juga bisa tidur karena dengar cerita saya. Berarti bisa disimpulkan bahwa cerita saya memang cerita dongeng sih, dongeng fantasi tuh ya. Bukan si Erli pun cerita sama aku. Bapak ini dongeng mulu apa nggak capek dongeng? Nggak capek dongeng, coba lu dongeng deh, gue dengerin lu. Dia pernah sekali nyanyi, mirip banget sama si Nob. Gue bilang, aduh asli emang orang ini kalau nyanyi itu bikin orang sakit gigi, nyut. Bukan berarti jelek suaranya, bukan, cuman ya kurang tepat aja denger. Kalau ditanya bagus kok, keren banget ya. Itu adalah cara kita untuk memuji ya. Ambil positif, buang negatifnya, buang yang proaktif, buang ya, ambil positifnya aja. Positifnya netralnya ini sih kamu perlu banyak belajar lagi dah. Itu positifnya loh. Negatifnya apa tuh? Negatifnya adalah memang sih nggak cocok ya kamu ya, kelihatannya apapun yang kamu nyanyi emang nggak ada yang bagus gitu. Jadi bagusnya ya jangan nyanyi lah. APBN, ambil positif, buang
proaktif, PBP dong, ambil positif buang proaktif. Proaktif itu sebenarnya yang kita tadi ya, tahu juga suaranya ambles ya kan, kayak pasir di padang gurun. Bisa-bisanya kalimatnya malah, wih bagus banget, aku malah idola sama kamu. Wah keren. Tapi ya gitulah efek, karena aku sanguin orangnya. Kadang aku sanguin ya, aku bisa menceritakan sesuatu tuh kayak ada yang lebih-lebihnya gitu. Dan ada sekolah di sini guys, ternyata guys, waktu aku umur 16 tahun ya, 16 tahun ke 17 tahun itu aku pernah bilang gini dalam diriku guys, pokoknya gua mau jadi orang yang super lucu. Jadi walaupun aku miskin di mata teman-temanku saat itu, mungkin sekarang juga nggak terlalu kaya banget, ini slow aja, kita mau enjoy aja sama hidup ya. Aku selalu bilang, mereka gue mau jadi orang yang lucu aja, karena lucu itu nggak dimiliki semua orang. Otentik orang lucu itu cuma ada nggak nyampe 5% di muka bumi, artinya sisanya orang nggak lucu atau berpura-pura lucu ya, 5% guys. Jadi artinya 90% something itu ya hanya keadaan aja dia terpaksa lucu. Kalau orang yang biasa lucu itu apapun yang diomongin ya pasti ada lucu-lucunya, pasti. Nah, aku maunya jadi kayak gitu dari dulu ya guys ya. Pernah aku bermimpi aku ngelucu di depan 1000 orang, tapi aku lupa apa yang aku lucuin. Kok lupa ya, sama kayak si Marcel ceritanya. Jadi ceritanya gini, kok ada orang baca bukunya, kok ini cerita Marcel guys, bukunya tersebut dilempar dia main di blender sama dia, habis blender diminum blendernya, katanya biar pinter nggak masuk angin burung. Itu justru membuat orang tuh kena penyakit, namanya penyakit struktural menuju meninggal. Aku yang jawab kayak gitu aja langsung orang ketawa. Dia cerita begitu panjang kali, lebar kali, tinggi, nggak ada yang ketawa. Ya udah aku menghargai. Ih keren banget sih, lu mah top pokoknya, nggak ada yang lain selain lu dah yang pasti bisa bikin lucuan ini kelihatan bener-bener lucu natural. Nah itu sebuah cara untuk gimana memenangkan hati orang sebenarnya sih, balik ke situ. Bukan memang orangnya lucu, enggak, justru karena orang yang nggak lucu tapi kita tahu dia udah effort semaksimal yang dia bisa sih, ya udah puji aja biar dia seneng ya kan. Banyak juga teman-temanku ya ataupun karyawanku yang memang haus akan pujian guys, makanya ya kalau dia haus akan pujian, kasih lah pujian biar dia kekenyangan, luber dalam tenggorokan. Biar dia gini guys, menjalani sesuatu jangan kayak merasa dia tertantang untuk mendapatkan uji nyali, jangan, melainkan dia jadi kayak punya semangat ambisi yang nggak ada hentinya. Nah itu aku lagi ngebangun wealth identik namanya, wealth identik. Dan wealth identik ini aku nggak sebarin dulu ilmunya dulu, ketahuan dong, rugi dong. Jadi aku bakalan rahasiain dulu, bahkan di YouTube channelku sendiri juga di membership aja yang boleh tahu, cuma orang-orang yang bayar kelas. Yang kenapa bang dibayar? Tahu sendiri kan, yang gratis itu nggak serius orang-orang yang nonton, yang cuma 5 detik 7 detik. Coba yang bayar nonton seterusnya, supaya apa ya, supaya dia ngerti apa yang dia bayar, punya value, punya makna. Lu punya duit, lu punya videonya. Lu gak punya duit ya apa boleh buat. Lu gak punya duit iya juga sih, gak punya duit biasanya lu mau buat apa ya kan, kayak gitu kan. Kalau lu punya duit ya lu punya segala-galanya gitu ya. Kebahagiaan nggak bisa dibeli dengan uang, tapi dengan uang orang lain di sekitar lu akan membahagiakan hidup, benar. Hanya ya sebisa mungkin perbanyaklah uang anda, uang tabungan anda itu penting untuk diperbanyak. Muka gua kenapa hitam bener ya, kayak tukang sapu jalanan. Gak apa-apa ya, cuman di channel ini doang kita mampu untuk meledek diri kita sendiri. Kalau aku di kantor nggak ada yang berani guys, asli. Di gudangku nggak ada yang berani. Ya aku kan atasan mereka ya kan,
Siapa yang berani ngomongin ya kan? Itu anak kenapa itu nangis kuping gue tuh kalau dengar anak kecil nangis lah kayak kaya gitu kan, karena memang mungkin ada sense of motorik, jadi touching ke kehidupanku pribadi ya guys ya. Itu sebenarnya terlalu signifikan kalau diceritain, karena memang di channelku ini doang sebenarnya yang aku biasa cerita tentang sense of motorik dalam diriku. Ibaratnya kelebihan kekurangannya ya ada di sini, tapi untuk rahasia pribadi ya janganlah, malu dong, rugi dong. Kemudian jadi sense of motorik ini aku dapetin setelah aku belajar juga guys, bukan serta merta dapat dari hasil ngantuk dan tidur. Enggak juga, jadi ngantuk dan tidur itu bisa mengurangi rasa lelah, rasa capek akan suatu kegiatan aktivitas yang janggal di jangka panjang kemarin ataupun tadi barusan. Ya dengan begitu aku juga menyadari bahwa hidup ini punya banyak pilihan, yang mana pilihan harus kita tentukan sedini mungkin, secepat mungkin, supaya jangan kecipratan asemnya, racikan dari diksi, mana sih diksi ya kan, diksi tuh guys. Si ibu tadi lucu banget kalimatnya, suamiku ini overprotective pak, apa sih diawasin pak. Terus aku bilang guys, ya pantas lah, suami mana mau kehilangan istrinya, begitupun istrinya mana mau kehilangan suaminya kan. Kalimatku benar-benar apa ya, mengayomi kedua belah pihak, karena buatku walaupun aku nggak kenal suaminya, tapi tanggung jawab saya sebagai seorang owner di dalam sebuah perusahaan yang nggak boleh lah nggodain istri orang di tengah malam bos, sekalipun pagi siang sore juga nggak usah, karena ya nggak baik kalau kita merusak hubungan orang. Sama kayak tadi waktu interview juga gitu, aku tanya-tanya yang memang penting aja, yang nggak penting aku nggak nanya gitu. Kalau memang orang tersebut belum punya pacar atau gimana, terus dia juga terbuka gitu ngobrol sama kita, ya kita juga mesti sadar diri ya, ada sisi dulu nanti yang ada jewer aku bingung nih sakit gitu ya. Lebih baik apa ya, baik ya setia aja lah, yang ngobrolnya seperlunya aja sebenarnya kalau sama perempuan gitu ya. Sama cowok, kalau sama cowok sebenarnya lebih senang sih, karena cowok itu kan banyak intuisinya dan hal yang bisa digali untuk merancang masa depan kelihatan. Kalau sama cewek ngobrolnya tentang kecantikan, tentang makanan, tentang apa lagi nih, tentang merawat diri, ya semua yang berkaitan dengan 3 itu aja siklusnya. Memang gak sedikit, ada beberapa cewek juga di luar sana yang pengen membantu juga untuk kontribusi di dalam perusahaanku, tapi ya seberapa banyak sih, gak banyak banget lah, masih dikit juga guys ya. Jadi gak heran kenapa tutup botol dia ada 2 sudutnya, ada yang bolak ada yang balik. Kalau di bolak balik ini kalau dijalani gitu ya memang ada maknanya sendiri tuh. Aku bisa bikin dapat yang bolanya yang ke bawah, nah ini kalau diginiin aku bisa bikin bolanya ke bawah lagi, karena apa, kan notabene turun ke bawah itu lebih gampang daripada waktu naik ke atas nih kan. Naik ke atas itu susah guys, nggak gampang gitu, dapatnya turun ke bawah lagi, artinya ya memang turun ke bawah lebih gampang, downfall lebih gampang daripada upgrade diri. Makanya berjuanglah untuk upgrade diri supaya jangan cepat puas di satu situasi. Ini keren banget bang, tuh turun lagi. Aku ingat temanku si Maharaja, bang kasih gua kenalan dong sama perempuan. Siapa, saya nanya kan, siapa aja deh katanya, kenalin dong katanya. Singkat cerita aku kenalin kan ke 1, 2 orang, 3 orang, terus aja dia minta kenalin kan. Lama-lama aku mual juga sama dia. Setelah 2 tahun berlalu, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku mau nanya lagi ke dia, gimana lu udah nikah belum? Belum bang, sekarang nggak fokus ke situ. Nanya kenapa nggak fokus, umur makin tua juga lu, kayaknya sih mau single aja bang seumur hidup. Berarti value lu ada yang kurang. Coba gini loh, cowok kalau misalnya belum nikah berarti kan value nya masih ada yang nggak benar, dan mindsetnya tentang value itu juga harus dinaikkan. Nggak bisa nggak sejajar. Aku aja nih ya sama perempuan ngobrol gitu, malah dia yang kayaknya cocok sama saya, bukan saya yang merasa cocok sama dia yang malah merasa. Kenapa nggak tahu sih.
karena memang kembali lagi mungkin value-nya disuka dari saya, tapi secara pola pikir gitu, saya ngeliat dia ya di bawah saya jauh, ya kan? Buat apa sih, maksudnya saya capek-capek mengejar sesuatu yang jauh dari saya. Mendingan lu naikin dulu value lu, nanti lu ketemu cowok yang cocok sama lu gitu. Itu bukan berarti saya menolak dia, bukan, tapi memang kenyataannya ya value tersebut nggak seimbang sama apa yang lu punya gitu kan. Ya mindsetnya adalah kalau cewek itu sebagai pendamping lu ya semestinya dia ngerti lah apa yang menjadi kebutuhan lu di masa yang akan datang. Bukan bicara soal kebutuhan itu tentang ketemu terus pacaran terus nikah gitu, terus punya anak dan terus hidup sampai tua meninggal gitu. Nggak begitu bro ya kan? Kayaknya kayak gitu hidupnya gampang banget ya. Nggak ada hidup yang kayak gitu sih. Ya mungkin ada sebagian orang yang ngalamin kayak hidup akhirnya kan punya anak punya cucu meninggal, nggak ada. Karena aku lihat juga kakekku gitu ya, karena nenekku itu orangnya slow, nggak pentingin soal yang namanya kepapanan dari suaminya, yang penting cukup gitu kan. Ketika itu terjadi yang ada ya kakekku hidup membesarkan anaknya, besar anaknya nikahin, begitu anaknya udah nikahin, anaknya punya anak lagi namanya cucu kayak saya ini. Nah cucunya ini udah gede dikit aja, gede dikit umur 7 atau 8 tahun something, terus kakekku meninggal ya. Ada sih yang kayak gitu, ada, cuman nggak banyak. Yang saya lihat ya mereka menghadapi dulu tekanan musibah, masalah, bahkan mungkin kecaman hidup ini. Yang harusnya dilakukan oleh kita setiap kali menghadapi itu ya bersyukur lah ya dong. Kenapa? Dengan begitu kita masih dikasih teguran. Suatu teguran itu akan indah pada nyatanya jika kita mengerti konsep apa yang harus kita tanamkan di otak kita ketika menghadapinya gitu guys. Ibaratnya kayak hardware kita nih, ada yang 100 GB 1 tera, ada 500 GB, ada juga yang 2 tera, ada yang 10 tera. Nah gimana caranya dia naik levelnya ini, dari sini naik ke oktatera? Ini bisa naik, bisa, cuman dia berani nggak bayar harganya. Udah nggak berani ya stay aja itu, bahkan mungkin downfall kan, turun malah lebih gampang daripada naik kan, gitu kan konsepnya guys gitu. Begitu aja lu bang kerja lu gitu doang, kurang aja deh. Aku pas lagi diomongin gini ya sama si Shirley gitu ya, ketampar guys, kayak seakan-akan mulutku itu kayak nggak bisa berlanjut dan nggak bisa ngomongin sesuatu gitu. Berat banget ngomong, pernah aku kayak mati rasa gitu. Dia ngomong aku yang mati rasa, padahal dia ngomong maksudnya yang enak ya, cewek ngomong tinggal kritisi aja ya kan, apapun asumsi saya dikritisi aja. Padahal ya kita lagi membangun sesuatu kan, algoritmanya harus dipelajari dulu, jangan kita apa-apa susah lah ngapain lah begitu, jangan begitulah. Karena memang kenyataannya hidup itu kan ada kesusahannya sendiri ya, masing-masing kesusahan itu harus dihadapi dengan kebersamaan. Jangan yang satu ditimpangin dengan masalah yang lain supaya dia nggak ada gerak gitu kan, nggak ada lingkup untuk mempunyai misi yang baru, mempunyai sebuah jembatan yang bisa melompati batu yang lama. Kalau bisa ya batuk dulu, kalau bisa batuk lagi gitu guys ya. Penting sih ini buat lu ada bimbingan khusus nih. Ada bimbingan khusus ya asli, ada bimbingan khusus jadi pinter orangnya. Nggak ada jamu ya, baru ingat juga guys, jamunya buat si abang.
habis guys. Semangat. Keringetan banget. Sampai orang soak, orangnya soak.虽爱记得深却坚持，永远的爱我。Enggak lah abis. Makanya bersih-bersih ini suara tuh kayak enteng banget asli. Daripada diberat-beratin kan. 遇见了你计划什么 lebih bagus sih sebenarnya, cuman lebih enteng sih karena menimbulkan suara yang ya, suara-suara kayak gitu memang datangnya, mohon maaf guys, selalu spontan, nggak bisa ditahan dulu gitu bunyinya gitu. Makanya nggak percaya kalian coba makan sampai kenyang, kalian minum yang banyak pasti itu kan pasti ya. Oke guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Walaupun tadi aku bilang banyak hal yang masih kurang di channel ini, mohon maaf lahir batin, karena aku yang membuat channel juga nggak ngerti kenapa aku banyak kekurangan ya. Dari segi latar lampu mungkin kurang, lampunya kurang, orangnya juga kurang. Tapi aku tipe gini loh, di tempat yang bagus gitu ya, aku malah nggak ngomong ngevlog guys. Kayak aku demen aja gitu, menikmati hawanya, nyantai gitu kan, lihat gitu. Tapi kalau misalnya aku di tempat yang sulit gitu, suram gitu hidupnya, itu ideku keluar guys semua. Misalnya bisa bereksplorasi gitu, dibanding dengan keadaan yang lagi nyaman gitu. Memang nggak tahu kenapa ya, memang itulah manusia emang mencintai kenyamanan daripada kesulitan. Lu lagi kesulitan itu aku lebih berat kerjanya, aku lebih senang gitu. Karena aku pernah jadi kuli kontainer aja, aku nyoba gitu, aku bilang bang lu dibayar berapa dong sehari bang, mandor lu di sini. Mandornya saya, iya mandornya saya nih saat itu. Dibilang gini, ya murah lah bang, cuman gocap sehari. Bang gimana kalau misalkan lu jadi mandor hari ini ya, lu jadi bosnya, gua jadi kulinya nih, gua yang angkat, lu merintah gua. Jangan lah pak, jangan lah pak, katanya bapak kan ya bos kita, masa bos malah jadi kuli. Udah tenang aja bang, saya pasti kuat. Abangnya bilang gitu guys, kaget ya. Terus aku bilang tenang bang, santai. Aku coba guys angkat tuh, pinggulku langsung nyeri, bunyi gue. Aku coba lagi guys, angkat lagi 1, 2, 3 terus kan. Ternyata aku butuh sekitar 1177 kali misalnya. Banyak juga ngangkat ini kan. Dan setelah ngangkat itu baru 1 kontainer bang. Gimana kalau 10, gimana kalau 1000, 1.000.000 apalagi. Ya pasti ada beberapa pengorbanan yang kita lewatin ya. Salah satunya yang kita lewatin adalah konsep, ingat nih, konsep merubah paradigma menggunakan mesin. Karena kuli bangunan, kuli-kuli itu nantinya akan tergeser oleh besi-besi robotik, yang mana dia mampu memindahkan tanpa alat perintah apapun, tapi dia membaca kondisi karakter di spesialisasi itu. Wah gokil nih kayak gini, kayaknya unik sih kalau aku bilang. Bukan suatu hal yang janggal atau sulit, tapi ini adalah suatu hal yang mutlak adanya, harus kita pelajari guys. Kelebihan ada dalamnya, mungkin kelebihan apa itu? Kelebihan bicara. Ya aku tadi makan tuh
kencang banget guys. Sekarang itu jam berapa nih? 2 pagi guys tuh, jam 2 pagi ngomong aja terus nggak ada berhenti-berhentinya. Gue hobi gue itu kayaknya memang ngomong sih. Capek kalau nggak ngomong tuh, aku capek loh asli. Seharian aku bisa kayak lemas, stres gitu, nggak ngomong tuh. Terus sebenarnya orang ada juga yang tipikal orangnya ya, itu nggak ngomong tuh bagus. Kalau aku nggak, kebalikannya guys. Aku ngomong tuh nggak bagus malah. Nggak ngomong nggak bagus banget. Konsep macam apa ini yang disampaikan oleh bapakku sampai aku bisa bingung. Where are is my natural life? Nggak tahu guys. Kayaknya tapi aku seneng sih. Buat ngomongnya aku seneng. Tapi pernah di suatu titik aku pernah malas untuk ngomong guys. Nggak tahu kenapa ya. Malas ngomong, mungkin karena mental gue tiba-tiba drop. Pernah mungkin ya. Terus akhir-akhir ini mental gue kayak makin kuat gitu guys. Makin kuat nih kita nih. Gaya lu bang, ya, tenang. Bukan gaya-gayaan, tapi memang kenyataannya mentalku jelas lebih kuat daripada kemarin atau hari-hari yang berlalu boy. Kenapa bisa gitu? Karena baik lagi nol keringetan nol, kerjanya lebih banyak soalnya. Jadi makin banyak kerja makin seneng untuk menantikan building my mental condition, situation, and solution pasti. Tuh guys, tadi aku kan nabrak ini sih, nabrak ini lupa guys. Oh ini dia nih, wah, gitu, gitu aja loh. Mana ya tadi? Ini kayaknya nih. Tadi bunyinya kencang banget guys. Bruk. Si kampret. Oh ya besok ganti oli guys. Aduh lupa guys. Aku nanti mau ngomong dulu sama orang tua aku buat kita mau ganti oli buat mobil. Emang agak bosan sih sebenarnya pakai mobil. Besok makanya aku mau pakai helikopter aja. Jadi aku udah ngomong sama salah satu timku, bosan sekarang naik mobil terus ya. Jadi gimana pak? Mungkin masih naik ini kontak. Biar lebih unik lagi. Bener nih. Orang jalan kaki bosan, pengen naik motor. Orang naik motor bosan, pengen ganti mobil. Orang naik mobil bosan, sekarang pengen naik pesawat. Bosan ini gitu. Right. Aku ingatnya si Anto ya, si paling kocak nih. Ya ini keting guys. Kalau kayak begitu mah perusahaannya berarti kocak dong. Lu yang kocak, bukannya gue. Udah kocak-kocak. Kayak lihat gue di YouTube. Bener-bener kocak gitu. Tapi hasil ada loh orang nonton channel gue satu-satu gitu videonya, cek bener-bener ada kalimat-kalimat yang nyebutin nama gue. Ada kan nih kayak si Sandi gitu kan. Sandi siapa? Sandi Purnowoso. Apa itu apa? Ingat aku guys. Dicari tahu ya kan. Padahal ya nggak ada kan, nama dia nggak ada. Supardi lagi ini kan dicek lu ya kan, harus dicek. Berhubung ya ada namanya di situ, dia ngancem. Padahal tuh 2 tahun yang lalu guys. Ya kayak gitu nggak bakalan digubris sama saya. Karena apa? Di channel kita kan 40.000 videonya bro. Masih ya. Nah, dulu perjuangan aku tuh investasi gede banget guys. Beli bensin iya, beli makanan iya, bayarin tim iya, gaji ya mereka juga iya, bayar listrik juga iya, bayar komputer juga iya, banyak lah bayar semua. Tapi ya puji syukur sekarang ya terbayar lah, ilmunya ada, uangnya mah belum ada di sana gitu kan. Uangnya masih di sana, planet yang mana gitu kan tahu. Karena memang kenyataannya ya yang tadi guys, investasi di awal itu lu berani kan ya kan. Kalau cuma modal ngomong depan kamera doang belum ada keberanian, lu masih kecil, keberaniannya masih cetek banget ya. Makanya kedepannya nih aku bakalan coba upgrade diriku terus sampai aku punya satu impianku, yakni punya jet pribadi nih terlaksana, sama onta pribadi. Aku sih cuma mau 2 itu doang sih akhir-akhir ini. Kalau misalnya dulu aku berpikiran
mau punya mobil, punya motor, ya semuanya ada nih guys. Bukan gimana, yang udah ada ya nikmatin aja yang ada ya. Nah kedepannya aku lagi mau bikin onta pribadi ya kan. Onta pribadi ini jalannya gini guys, hidup ini sih unik. Tapi nanti kita bakal coba punya, mungkin targetnya berapa lama ya, satu tahun ke depan kali ya. Nah ini bakal lucu nih mas, setahun ke depan onta pribadi. Kalian tunggu aja, ini 2024 2025 aku punya onta pribadi guys ya. Dari onta pribadi, jet pribadinya di tahun kedua dari 2026. Tenang aja guys, itu bukan suatu hal yang mustahil untuk didapatkan, suatu hal yang mudah untuk didapatkan kalau kita mau bersungguh-sungguh bekerja, berjuang sampai mati-matian, dan semua yang mahal menjadi murah banget. Instan nih, enggak instan guys. Aku kerja lo pagi siang malam lo pusing banget. Dan ya udah, nggak cuma di bagian produksi aja yang kita marahin, R&D pun dimarahin, sampai bagian finance pun dimarahin. Jadi semua bagian pasti ada marahnya juga. Kenapa? Makanya di tim marketing pun aku sering marahin, bukan aku diem aja pak, kulihat aja lu kerja lu kayak gimana. Nggak gitu, nggak dia kerja nggak gitu guys. Semua ada bagian tolak ukurnya masing-masing, dan bagaimana ini semua berlangsung ya pastinya ada sesuatu hal yang kita munculkan. Nggak cuman ember ditutup jadi kosong begini, nggak guys, tapi ada beberapa bagian yang harus kita canangkan untuk memulai sebuah karir, sebuah ember. Ada terlintas dalam pikiran kita bahwasanya benar ya, gua harus coba untuk begini dan begitu, karena kenyataannya memang benar cinta ini bahaya nih, keluarin aja be. Bahaya nih, bahaya begini ya harus dikeluarin lah, mau diapain lagi ya gak? Bener itu guys, kerja bagus ya. Kita bakal pelan-pelan untuk mengeluarkan dia. Konsep-konsep yang aku tanamin ke dia ini banyak yang gagal. Aku anggap sebuah progres yang gagal tuh kayak kardus saya tutup, bakal dijual lagi ke orang kalau udah angus. Ya nanti kalian komen dulu di bawah, bagusnya apakah aku bikin manajemen aja karena beberapa omongan dia, atau aku keluarin diem-diem tanpa sepengetahuan dia, supaya apa yang dia kerjain itu ya sudah, ngapain kita pusing, ambil repot banget. Toh hidupnya kita bukan hidupnya dia loh. Lu bayangin ini, waktu itu saya ngomong, saya kan visi misinya pak, tapi saya belum bisa pak bahasa asing, ngelawan. Lu kayak tukang pelawak, lu ngelawan gua lu. Hah? Lu ngelawan gua lu. Ceritanya guys, ngelawak dia dengan konsep yang dia ngomong, dia kayak gitu guys. Aduh otakku langsung tiba-tiba kayak kesetrum. Tapi dia ada pengalaman, aku cuman mengukur karena dia ada pengalaman saat itu, tapi dia jeblok pengalamannya, jeblok bro. Bukan pengalamannya berhasil dapat uang triliunan, enggak, jeblok itu orang gitu. Makanya kenapa aku bilang ini kan gua keluarin aja nih, nggak fokus namanya. Visi misi lo yang nggak tertancap di industri ini, ngapain diambil pusing? Bener, lebih baik kita kayak keluarkan orang seperti itu. Tak jelas namanya guys, kok tak jelas, nggak jelas lebih tepatnya gitu. Dan tadi apalagi didorong sama beberapa timku yang memberikan semangat untuk mendorong sebuah perubahan yang tidak ada batasnya. Mari kita coba cuy. Thank you banget udah nonton video kita kali ini. Aku gak mau julid juga sama kalian juga gak kenal kan siapa orangnya. Santuy aja, santuy. Yang penting batuk dulu gak sih? IEPBGS, yang penting batuk dulu gak sih? Ya kan? See you in the next video. Bye bye.